Coba. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin sidang jemaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam acara kajian Bani Israel. Pertemuan hari ini yang keberapa? Ya? Yang ke-17. Pertemuan yang ke-17. Ya. Terakhir masih ada yang ingat? Apa ceritanya? Ya? Oh ya. Ya. Jadi di pertemuan yang sepekan yang lalu yang ke-16 kita sudah membahas masa setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh keponakan beliau, ya, yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir alaihi salam. Dia yang membawakan bekal, ya, berjalan bersama Nabi Musa. Singkatnya, setelah wafat Nabi Harun, 2 tahun kemudian wafat Nabi Musa, Bani Israel itu dipimpin oleh Yusha bin Nun. Ya, dan dia juga seorang nabi. Ya, seorang nabi. Nah, Yusha bin Nun ini ketika dia memimpin, dia membagi Bani Israel ke dalam 12 kelompok. Ya, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang qadi, seorang hakim. Ya, seorang hakim. Maka para ulama menyebut masa itu disebut, ya, asrul qudot. Ya, asrul qudot. Masa berlakunya kepemimpinan di tangan para hakim. Kenapa 12 dibagi 12? Karena keturunan Nabi Yakub, anak Nabi Yakub ada 12 12 orang. Ya. Maka oleh Nabi Yusha bin Nun dibagi menjadi 12. Nah, kemarin sudah sampai di situ. Iya. Nah, dalam perjalanannya Nabi Yusha bin Nun memimpin, itu 12 suku ini saling berperang. Karena emang karakter Bani Israel, ya, keras kepala, ya, merasa paling baik, jangankan kepada di luar orang dari ras atau golongan mereka, sesama mereka saja mereka tidak bisa akur. Nah, alhasil hadirin sekalian, dari awal kita ceritakan kisah-kisah karakter-karakter buruk Bani Israel ini untuk kita ambil ibrah.
Seperti itulah ya akhlaknya, kisah karakter-karakter buruknya. Supaya apa? Supaya ya maaf kita juga jangan sampai mewarisi. Ya. Mengapa? Ya karena memang kita tiap sholat kita minta itu kepada Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Yaitu jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Jalan 4 orang ini yang kita minta. Kita minta ditunjuki jalannya para nabi. Tapi ironinya kadang-kadang kita nggak mau mengikuti jalannya para nabi. Padahal kita minta. Ya. Jalan para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, ya, siddiqin. Jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Kadang apa yang kita minta terus, tapi kita tidak mau ikuti. Bagaimana pola hidupnya orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh. Kadang kita tidak mau ikuti, padahal kita minta. Anehnya, setelah kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita berlindung. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya al-maghdub, bukan pula jalannya ad-dal. Al-maghdub kata Rasulullah yaitu orang-orang Yahudi, jalan orang yang dimurkai, jalannya orang Yahudi kata Rasulullah. Jalan orang yang sesat, jalannya orang Nasrani. Nah, anehnya kadang-kadang apa yang kita minta berlindung dari dua ya keburukan ini, jalannya orang Yahudi, justru kadang-kadang pola hidup Yahudi diikuti. Ya. Pola hidup Yahudi diikuti oleh sebahagian kaum muslimin. Apa? Menghalalkan semua cara. Yang penting tercapai tujuan. Nah, kalau sekarang orang tidak mengenal Yahudi, prinsip menghalalkan semua cara, yang penting tercapai tujuan itu lebih dikenal oleh orang. Prinsipnya apa? Orang apa? Komunis. Ya, padahal komunis ini orang pemahaman komunis juga Yahudi yang bikin. Ya. Bapak komunis Karl Marx di Jerman itu Yahudi Jerman. Itu. Nah, itulah perlunya kita mengetahui sifat-sifat buruk mereka. Karena apa? Karena kita ingin jauhi. Jangan sampai kita mewarisi. Ya. Nah, Yahudi sesama mereka nggak pernah bisa akur. Ya, sudah dibagi oleh Nabi Yusuf bin Nun 12 kelompok, masing-masing ada pemimpinnya, yaitu para hakim-hakim yang mereka angkat. Tapi mereka selalu clash, ya, selalu ribut, selalu tengkar di antara mereka. Ya. Sampai akhirnya Allah azab mereka. Apa bentuk Allah azab mereka? Karena mereka seling bertempur sesama mereka, seling perang sesama mereka. Bentuk azab Allah yaitu mereka akhirnya dijajah oleh bangsa lain. Ini saat Nabi Yusuf bin Nun berkuasa. Jadi mereka 12 kelompok ini nggak pernah akur, sering ribut. Akhirnya sampai Allah azab mereka. Apa bentuk azab Allah? Allah takdirkan ya Bani Israel dijajah oleh satu bangsa yang terkenal kuat, yaitu ya bangsa Mamalik namanya. Ya, ada yang menyebut Amalik. Ya, dijajah oleh orang-orang Amalik yang terkenal ahli perang. Mereka dijajah, ya, mereka diperangi. Nah, saat itulah hilangnya tabut, ya, tabut. Dan sebagian ulama mensifati tabut itu seperti peti. Peti yang di dalamnya itu terdapat tongkat peninggalan Nabi Musa, bajunya Nabi Musa, sandalnya, terompahnya Nabi Musa. Juga dengan naskah, ya, disebut juga luh-luh, mereka juga menyebut luh-luh. Naskah kitab Taurat ada di dalam satu peti yang disebut tabut. Nah, saat dijajah oleh orang-orang Amalik, tabut itu diambil oleh mereka, hilang tabut.
Ya, padahal tabut ini kemuliaan Bani Israel. Ya, saat itu hilanglah tabut. Maka orang-orang Bani Israel ini meminta kepada Nabi mereka saat itu, Yusha bin Nun, ya, kami sudah bosan berperang di antara kami. Ya, dan kami sampai akhirnya harus dijajah oleh bangsa lain. Ya, wahai Nabi Yusha, kami minta supaya yang memimpin kami ini jangan lagi para hakim. Ya. Supaya yang memimpin kami ini seorang raja. Yang dengan adanya raja itu kita bisa berperang melawan orang-orang Amalik. Itu. Jadi minta kepada Nabi Yusha bin Nun supaya yang memimpin mereka ini raja. Ya, akhirnya Nabi Yusha bin Nun ya mendapat perintah dari Allah. Ya. Allah memerintahkan untuk memenuhi keinginan mereka, diangkatlah seorang pemimpin. Ya, seorang raja yang saat itu. Ya, yang akhirnya dikenal dengan nama Talut. Ya, Talut bin Qais, namanya panjang sekali. Talut bin Qais bin Iyas bin Ifan, macam-macam bin Yamin sampai ketemunya bin Yakub. Silsilah Nabi ini, Talut ini, Raja Talut ini. Nah, diangkatlah Raja Talut ini untuk memimpin mereka sekaligus ya sebagai panglima untuk memerangi orang-orang Amalik. Karena orang-orang Amalik ini ancaman bagi Bani Israel. Tetapi, nah ini, setelah Nabi Yusha bin Nun, ya, Nabi Yusha bin Nun wafat. Maaf ya, saya agak sedikit salah tadi. Nabi Yusha bin Nun wafat sampai munculnya Nabi Samuel. Ya, jadi Nabi Yusha bin Nun itu memimpin 350 tahun. Dalam masa 350 tahun, ya, sampai kepemimpinan Nabi Samuel, nah, saat itulah mereka meminta agar dipimpin oleh seorang raja. Maka Nabi Samuel memohon kepada Allah supaya dipilihkan siapa yang layak menjadi raja memimpin Bani Israel. Ya, Allah memerintahkan agar mengangkat raja Talut. Ya, bukan Yusha bin Nun tapi Nabi Samuel. Talut ya diangkat sebagai raja mereka. Tetapi mereka setelah Allah perintahkan ya dipilihkan Talut yang terbaik, mereka menolak. Apa alasan mereka menolak? Tidak layak orang seperti Talut ini, orang miskin, memimpin kami. Mereka enggak mau dipimpin oleh Talut. Nah, coba lihat ini sikapnya ini. Sombong. Ya, merasa hebat. Ya. Mereka enggak mau, enggak kepingin dipimpin oleh Talut. Akhirnya karena Allah sendiri yang memerintahkan mengangkat Talut, Allah buktikan bahwa Talut ini layak jadi pemimpin. Talut ini dibekali dengan dua bekal. Apa bekalnya? Bastotan fil ilmi wal jism. Ya. Kuat ilmu, kuat fisik. Ya, bastotan fil ilmi wal jism. Ya. Allah buktikan bahwa Talut ini layak memimpin. Apa? Bukti yang datang langsung dari Allah. Kembalinya tabut yang hilang. Ya. Kembalinya tabut peti, ya. Yang hilang itu, tabut itu kembali ke tengah-tengah mereka. Dibawa, ini dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Ya, tahmilul malaikah, dibawa oleh para malaikat. Ya, atas perintah Allah. Nah, saat mereka sudah nyata melihat tabut itu kembali, ya, mereka juga ada keyakinan. Nah, ini berarti Talut ini diridhoi oleh Allah. Nah, setelah itu Talut ya. Jadi kalau bicara jihad bukan hanya Nabi Rasulullah, nabi-nabi yang dahulu itu berjihad. Ya. Maka Talut saat itu merencanakan untuk menyerang orang-orang Amalik sebelum mereka menyerang kembali. Ya. Maka Talut
mengumpulkan kekuatan, mempersiapkan kekuatan untuk menyerang orang-orang Amalik. Ya. Nah, singkatnya dipersiapkan satu pasukan. Ya. Satu pasukan yang berjumlah 80.000 orang. Ya, 8.000 orang untuk dipersiapkan memerangi orang-orang Amalik yang dipimpin oleh raja mereka. Yang terkenal, digambarkan raja ini, orang ini tinggi besar. Tinggi besar orangnya. Mungkin kalau orang ngelihat saja sudah lari. Siapa orang ini? Hah? Jalut. Jalut. Ya. Jalut. Nah, Talut mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukannya, tentaranya Jalut. Maka singkatnya, ketika sudah dipersiapkan, nah ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 250 sekian. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum bin nahar. Ketika ketika Raja Talut ini memberangkatkan pasukan, sebelum pasukan berangkat dipesankan oleh raja mereka Talut. Ya, nanti kita akan melewati satu sungai. Ketika lewat sungai itu, ya, ini sebagai ujian. Ya. Innallaha mubtalikum binahar. Atas perintah Allah tentunya. Allah menguji mereka dengan satu sungai. Sungai di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu sungai yang ada di Yordania. Ya, sungai itu mengalir melewati Yordania, Palestina, Mesir. Ya. Allah akan menguji kalian dengan satu sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan biyadihi. Nanti kalian akan melewati sungai, ya. Kalian, Allah yang perintahkan untuk menguji ini. Jadi ini hikmahnya. Pasukan itu diuji dulu. Apa istilahnya ini? Diuji, setelah diuji tahu, oh ini yang layak dipakai, ini yang afkir. Apa istilah syar'inya ini? Hah? Seleksi. Tamhis, disaring dulu. Sebelum perang, disaring dulu. Bagaimana? Allah yang menentukan cara menyaringnya. Dengan apa? Dengan ujian sungai itu. Ya, kalian nanti akan melewati sungai Yordan itu. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum air itu, ya, dia bukan dari golongan kami. Maknanya dia bukan dari golongan kami, dia akan enggak kepake. Ya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ikhtarafa ghurfatan biyadihi. Ya. Siapa yang minum, dia bukan dari golongan kami. Dia enggak kepake. Nah, tetapi siapa yang minum hanya sebatas dengan cedukan tangan, ya, satu ceduk tangan ini minum begini, ya, dia golongan kami. Artinya dia akan kepake. Nah, digambarkan mereka itu melintasi gurun Sahara yang sangat panas. Ya, tandus, tidak ada pepohonan, mereka melintasi itu. Kemudian untuk menuju tempatnya Jalut harus melewati sungai Yordan ini. Nah, disitulah Allah menetapkan cara menguji mereka itu dengan sungai. Ya. Siapa yang minum hanya dengan, ya, Allah yang menetapkan ini hanya dengan apa namanya? Cedukan, ya. Dengan satu cedukan, nah, dia golongan kami. Tapi siapa yang minum semau-maunya, falaysa minni, dia bukan dari golongan kami. Ya. Maka singkatnya, berangkatlah pasukan, pas sampai di sungai Yordan itu, mereka ternyata rame-rame minum. Ya, karena nggak bisa tahan. Ya, cuaca begitu panas, padang pasir, gurun Sahara. Ya, terus ketemu sungai, nggak bisa tahan. Rame-rame minum. Gimana cara minum mereka? Bukan lagi dengan begini. Mulutnya langsung ke sungai.
Itu. Minum sekenyang-kenyangnya. Iya. Maka diceritakan dalam Al-Baqarah ini, mereka pada minum fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya. Mereka kebanyakan minum, yang minum maksudnya minum tapi sedikit sesuai dengan perintah Allah tadi itu sedikit. Rata-rata mereka minum. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mereka rata-rata minum kecuali sedikit dari mereka itu yang betul-betul taat pada perintah. Ya, perintah sebagai bentuk penyaringan itu. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawm. Qalu la taqata lana al-yawma li jaluta wa junudihi. Ketika orang-orang yang beriman ya bersama mereka tadi yang minum itu ya sudah keluar bertemu ya dengan tentara Jalut, maka orang yang minum ya kerakannya tadi itu ya minum semau-maunya itu, mereka berkata, aduh ya apa kata mereka? Qalu la taqata lana al-yawma li Jaluta wa junudi. Aduh, kayaknya kami nggak sanggup berperang lagi melawan Jalut. Akibat apa? Melanggar perintah. Ini yang jadi masalah, ini bukan soal airnya. Apa yang jadi masalah di sini nih? Melanggar perintah. Itu yang jadi masalah yang membuat mereka lemah. Bukan soal minumnya. Sementara Allah itu dalam rangka menguji mereka. Ternyata mereka nggak taat. Tidak taat pada pemimpin mereka. Ya, mereka mengatakan ternyata aduh kayaknya kami nggak sanggup ini. Ya, melanjutkan peperangan ini. Belum lagi mereka bayangkan tingginya Jalut itu ngeri. Ya. Jadi Allah, ini bentuk azab Allah. Mestinya kalau orang yang mendapat nasrullah, orang yang mendapat pertolongan Allah, Allah itu akan tanamkan rasa takut kepada musuh. Ya, itu ciri bahwa Allah itu menolong. Ya, walaupun jumlahnya sedikit. Dan Islam itu selamanya dimenangkan oleh Allah bukan dengan jumlah yang banyak, dengan jumlah yang sedikit. Gitu. Nah, karena mereka nggak taat, mereka akhirnya lemah. Allah tanamkan rasa takut. Nah, ini pelajaran. Jadi maksiat, ketaatan kepada Allah itu akan membuat lemah. Itu. Kemudian orang-orang yang beriman, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Orang yang minum tadi sudah merasa nggak mampu berperang. Nah, yang nggak minum tadi, yang yakin dia akan bertemu dengan Allah, mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Nah, ini yang nggak minum ini. Nah, jadi setelah diuji, jumlah tentara Jalut itu 100.000, jumlah tentaranya Tolut ini 80.000. Yang tersisa berapa orang? Berapa ribu? Yang tersisa? Rasulullah ketika menceritakan kisah ini di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan begini, pasukannya Tolut saat itu sama dengan ini ketika persiapan menjelang perang Badar. Ya. Jadi ketika persiapan menjelang perang Badar, Rasulullah mengatakan pasukan Tolut saat itu sama jumlahnya dengan jumlah kalian. Berapa saat itu? 314 orang. Ada yang mengatakan 313 orang. Ya. Jadi kata Nabi kepada sahabat-sahabat, pasukannya Tolut dulu berperang melawan Jalut
itu 313 orang, sama dengan jumlah kalian ini. Itu. Nah, ini untuk menguatkan spirit. Nah, apa pelajaran yang dari kisah ini? Ini luar biasa ayat ini. Jadi ini bukan hanya untuk cerita Bani Israel, tapi ini pelajaran untuk kita. Bahwa ketika kita taat sama Allah, Allah akan tolong kita. Kita yakin dengan Nasrullah, Allah akan tolong kita. Tapi ketika kita maksiat, ketika kita durhaka, Allah akan lemahkan kita. Dan semua bentuk kejayaan itu akan dimenangkan oleh orang-orang yang terseleksi. Ya. Semua bentuk kemenangan, semua bentuk kejayaan dalam Islam itu akan dikawal, akan dimenangkan oleh orang-orang yang diseleksi, bukan asal-asal orang. Itu. Nah, ini terjadi dalam peperangan-peperangan Islam, termasuk ketika perang yang paling sulit dalam Islam itu apa? Perang Tabuk. Perang Tabuk. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk hampir 700 kilo. Ditempuh di puncaknya musim panas. Ya, sehingga satu onta dinaiki bergantian tentara Islam. Ya, sampai saat itu pasukan yang akan berangkat melawan orang-orang Romawi ke Tabuk itu disebut Jaisil Usrah. Ya, Jaisil Usrah, tentara yang kesulitan. Karena apa? Berperang dengan musuh yang sangat kuat, orang Romawi, jaraknya jauh, ya. Persediaan ransum sangat terbatas. Kendaraan jihad berupa kuda unta sangat sedikit. Singkatnya saat itu Allah menyaring. Karena apa? Di antara pasukan yang akan berangkat ke Tabuk ini di Madinah saat itu banyak orang-orang munafik. Banyak orang-orang munafik. Mereka ikut berperang, tetapi ikutnya tidak dengan hati. Ikutnya bukan dengan ketaatan, tapi terpaksa. Karena ketika mereka nggak ikut jihad, mereka itu nanti akan disamakan dengan anak-anak dan para wanita. Terpaksa mereka keluar. Nah, saat itulah disaring oleh Allah. Ya, dalam perjalanan, jalan berapa lama, panas cuaca. Sebagian munafik sudah mundur, nggak kelihatan. Nah, sahabat-sahabat yang di samping sisi kanan kiri Rasulullah itu selalu melihat ke belakang. Ya Rasulullah, si fulan nggak ada. Biar, kata Rasulullah. Kalau dia imannya benar, dia akan menyusul kita. Jalan lagi. Ya Rasulullah, si fulan juga nggak ada. Biar, kata Rasulullah. Kalau imannya fulan benar, dia akan menyusul kita. Sampai akhirnya sahabat ini melapor, ya Rasulullah, Abu Zar tidak ada. Abu Zar nggak ada. Ya, Abu Zar ini Jundub bin Junadah, itu namanya Abu Zar. Abu Zar nggak ada ya Rasulullah. Biar. Kalau imannya Abu Zar benar, dia akan menyusul kita. Singkat cerita, ketika sudah sampai pasukan Islam beristirahat di satu tempat, sudah lama beristirahat, ya, muncul bayangan hitam di padang pasir. Rasulullah mengatakan, "Luqiya Abu Zar, semoga dia Abu Zar." Ternyata benar. Ya, pelan, makin dekat, makin lama, makin jelas. Oh, ya, ternyata benar. Ketika sudah di hadapan Nabi, Nabi tersenyum, gembira karena Abu Zar selamat. Selamat dari apa? Munafik. Nabi gembira, kata Rasulullah. Cuman Rasulullah saat itu mengatakan, Abu Zar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Abu Zar, dia berjalan seorang diri di teriknya padang pasir. Ya. Abu Zar nanti dia akan mati seorang diri, tidak ada orang yang perhatikan dia. Dan Abu Zar dia akan dibangkitkan seorang diri. Kisahnya begini, kenapa sampai Rasulullah mengatakan begitu? Di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, sahabat-sahabat Nabi yang dulu ahli jihad, zuhud, di zaman Utsman bin Affan mereka berubah.
sudah melirik kepada dunia. Sehingga Abu Zar ini merasa kasihan dengan teman-temannya, dengan sahabat saudara-saudara muslimnya. Abu Zar kasihan, prihatin, didatangi satu persatu. Ente kenapa sekarang lain? Ente kok sekarang cenderung kepada dunia? Abu Zar ini tipikal orang yang kalau ngomong ceplas-ceplos. Ya, dia apa adanya. Orangnya polos. Tapi bahasa Abu Zar ini bikin panas kuping. Sehingga sahabat-sahabatnya merasa kupingnya panas karena Abu Zar selalu ngoceh, nasihati ke sana ke sini. Ya, supaya hati-hati dengan dunia, hati-hati fitnah dunia. Ya, kalian dulu kenapa seperti itu? Kenapa sekarang seperti ini? Akhirnya beberapa orang sahabat ini melapor kepada Khalifah Utsman bin Affan, "Wahai Khalifah, Abu Zar, dia ini kata-katanya tajam. Yes. Kami khawatir wahai Khalifah kalau Abu Zar dibiarkan nanti akan terjadi masalah di kota Madinah ini. Akan timbul masalah gara-gara Abu Zar. Maka tolong ya camkan itu wahai Khalifah Abu Zar ini." Akhirnya Abu Zar dipanggil. Abu Zar, saudara-saudaramu beberapa orang datang kepada saya mengeluhkan sikapmu yang selalu menasihati saudara-saudaramu. Mereka kupingnya nggak siap dengar. Abu Zar, saya pemimpin, kata Utsman. Saya tidak ingin ada masalah di Madinah ini terjadi nanti, ya, sesama saudara. Lantas gimana, kata Abu Zar? Saya kasih dua pilihan. Engkau berhenti, nggak usah sudah engkau nasihati saudara-saudaramu. Atau kalau tidak, engkau faddal dengan hormat, engkau keluar dari kota Madinah. Kau tinggal di luar kota Madinah yang agak jauh dari kota. Apa kata Abu Zar? Biar saya yang minggir keluar dari Madinah. Kalau saya disuruh berhenti, ya, menyampaikan yang hak, biar saya yang keluar dari Madinah. Benar. Abu Zar, dia sampaikan ke istri dan anaknya, ayo kita keluar dari Madinah. Ternyata Abu Zar pindah di satu desa yang jauh dari Madinah, namanya Dusun Rabazah. Ya, Abu Zar tinggal di Dusun Rabazah. Mengapa Abu Zar lakukan ini? Karena Abu Zar dengar betul, Abu Zar mendapat langsung wasiat dari Rasulullah. Ada panjang hadisnya itu. Salah satu wasiat Nabi dari beberapa poin itu, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Itu yang dilakukan Abu Zar. Maka Abu Zar dia memilih minggir tinggal di Dusun Rabazah bersama istri dan anaknya. Singkatnya, sampailah ajalnya Abu Zar. Abu Zar meninggal dunia, oleh istri dan anaknya diangkat dengan paksa, dibawa keluar, ya, dibawa keluar dari rumah gubuknya, disimpan di padang pasir. Istri dan anaknya ini berharap ada kafilah yang lewat. Rombongan biasa dahulu orang-orang Arab dulu kalau pergi berdagang itu berombong-rombongan. Istri dan anaknya berharap ada orang yang lewat di situ, sehingga istri dan anaknya itu setiap melihat bayangan dari jauh dia lambai-lambaikan kain sambil berteriak-teriak. Tolong, tolong, mungkin seperti itu, berteriak-teriak. Ya. Sampai akhirnya rombongan onta ini melihat, ya, orang melambai-lambaikan kain. Datanglah rombongan onta ini. Mendekat, begitu mendekat rombongan onta ini melihat ada seonggok mayat. Maka saat itu di tengah rombongan itu ada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu turun. Dia lihat, dia buka kain penutup itu, betapa kagetnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menangis. Aduhai Abu Zar, benar apa yang dikatakan Rasulullah. Ya, Abu Zar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Abu Zar berjalan seorang diri di teriknya padang pasir dalam peristiwa Tabuk. Abu Zar akan mati sendiri, nggak ada tetangga yang tahu. Dan Abu Zar akan dibangkitkan seorang sendiri. Nangis Mu'adz, teringat sabda Nabi, benar yang dikatakan Rasulullah. Ini pilihan orang hebat. Daripada dia diam, dibungkam mulutnya dari kebenaran, dia minggir. Ada nggak pilihan seperti itu hari ini?
Yang ada sebaliknya. Daripada minggir, lebih baik jadi paduan suara. Daripada digeser, lebih baik ikut. Nah, itulah ya, kisahnya. Jadi perang Tabuk disaring. Munafik-munafik itu minggir. Nah, begitu juga dalam peristiwa Jalut ini, Talut dan Jalut. Belum azan ya? Ya. Kemudian walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika sudah saling melihat dua pasukan itu, bayangkan 314 pasukan Jalut 100.000. Tapi yang 314 ini yakin di belakang mereka ini Allah. Mereka berperang itu dengan Allah, bersama Allah. Yakin. Akhirnya kebiasaan perang di zaman dahulu sebelum perang frontal itu biasanya didahului dengan perang tanding. Ya, didahului dengan perang tanding. Perang Badar begitu, perang Uhud begitu, perang Ahzab seperti itu, perang tanding dulu. Maka saat itu Jalut dengan sombongnya mengatakan, "Ayo pasukan kamu, Bani Israel, keluar, siapa yang berani?" Gak ada yang berani. Siapa yang berani nantang? Sebesarnya gitu, tinggi besar Jalut. Ya mungkin kayak begini aja dibanting sama Jalut. Besar orangnya, tinggi besar. Akhirnya Talut ini berkali-kali, "Ayo siapa yang berani melawan ini?" Ya, siapa yang berani melawan? Biasa panglima, ya panglima itu anak buah dulu diperintah. Itu ya, benar ya komandannya. Nah, itu. Anak buah dulu diperintah, bukan panglimanya yang itu. Tidak ada yang berani. Akhirnya sampai Talut mengatakan, "Siapa yang berani melawan Jalut, bisa mengalahkan Jalut, saya akan nikahkan dengan putri saya." Rupanya dia punya putri cantik. Ya, singkat cerita muncullah satu anak muda dengan gagahnya, dengan yakinnya kepada Allah. Biar saya yang hadapi dia. Siapa anak muda ini? Daud. Nabiullah Daud. Maka dihadapi oleh Daud, duel, mati Jalut. Bukan karena pandainya Daud, tetapi karena ditolong oleh Allah. Karena yakin dia. Mati Jalut. Begitu Jalut mati, mental tentaranya goyang. Tentara yang banyak itu dikejar oleh pasukan yang sedikit itu. Ya. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allah mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Maka atas izin Allah, ya, Daud dapat mengalahkan Jalut, membunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Daud itu mulkan wal hikmah. Allah berikan kerajaan dan kenabian. Ya. Setelah dia berhasil membunuh Jalut, Allah memberikan kepada Daud itu dua. Raja dan nabi. Jadi nabi yang sekaligus raja, ya cuman Daud ini. Nah, singkat cerita, setelah selesai peristiwa ini, ya, sesuai dengan janjinya, Talut menikahkan Daud dengan putrinya, ya, dan Daud saat itu sudah diangkat menjadi nabi, ya, meninggal. Talut meninggal, Daud yang menggantikan, ya, sebagai nabi dan sebagai raja, memimpin Bani Israel dalam beberapa masa. Nah, saat itu, ya, Dr. Thoriq Az-Zwaidan sampai menyebut peristiwa Daud diangkat menjadi nabi dan memimpin Bani Israel sebagai raja dan nabi, itu tahunnya disebut tahun 1000 sebelum Masehi. Artinya apa? 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Ya, 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Nah, Daud berkuasa sebagai raja dan sebagai nabi. Ya, singkatnya Daud ini ada beberapa keistimewaan, ya, Nabiullah Daud alaihissalam ini
diceritakan ya dalam Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menceritakan Nabi Daud memimpin Bani Israel dengan sangat adil berdasarkan kitab Allah. Apa kitab Allah yang ada di tangan mereka saat itu? Ya, setelah Taurat apa? Zabur. Ya, dan menjalankan isi kitab Allah. Ya, dengan adil dia pimpin. Nah, kemudian di antara mukjizat Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud dia dikaruniai oleh Allah suara yang bagus. Kalau dia ngaji, kalau kita sekarang ini umpama baca Quran, itu kalau dia ngaji, ya atau kalau sekarang kita ini baca Quran, burung-burung dan gunung-gunung itu ikut bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Burung gunung bertasbih. Dengar ya ngajinya Nabi Daud ini. Ini mukjizatnya Nabi Daud. Ya, kemudian Nabi Daud juga diberi satu mukjizat yang lain. Apa mukjizat Nabi Daud? Dia bisa melunakkan besi. Kalau aku wiku besi ke. Makanya ada sebagian orang lupa ilmu wiku besi. Ya, Allah kasih kekuatan Daud ini besi dia bisa lunakkan, ya bisa menundukkan besi. Sehingga Daud inilah orang pertama yang berhasil membuat zira. Apa zira? Baju perang dari besi. Nabi Daud lah orang pertama yang membuat baju perang dari besi dengan tangannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.